Pernah kepikiran nggak kalau universitas itu sebenarnya mirip perusahaan besar? Beda ya, universitas bukan cari untung, tapi mengolah dana publik buat pendidikan. Jadi, universitas itu masuk ke dalam bagian akuntansi sektor publik. Di Indonesia, status perguruan tinggi itu juga berbeda-beda. Ada PTN Stalker yang anggarannya pure dari negara dan akan kembali pada kas negara. 2. Ada PTN BLU yang anggarannya dari pemerintah, tetapi mereka masih punya otonomi untuk manage anggaran tersebut. 3. Ada privat universitas yang anggarannya berasal dari SPP dan dana hibah. Lalu yang terakhir, ada PTN BH yang punya otonomi lebih luas dalam mengatur keuangan dan organisasinya. Ada anggaran dari pemerintah, tapi kebanyakan dari SPP, bisnis, dan hibah. Coba bayangi, ada dua universitas, yang satu masih bergantung penuh pada dana dari pemerintah, sementara yang satu lagi punya kebebasan lebih untuk mencari dana sendiri, bahkan mengolah investasinya. Nah, salah satu universitas yang punya kebebasan mencari dana dan mengolah investasinya adalah Universitas Indonesia, yang termasuk kategori PTNBH. Artinya, UI punya keluasaan lebih dalam tata kelola dan akuntansinya di bidang PTN lain. Gimana sebenarnya UI mengelola keuangan dan tata kelola sebagai sebuah universitas? Kalau dengar nama Universitas Indonesia, yang terbayang pasti kampus besar, yang biasa disebut top 1 dengan mahasiswa dari seluruh penjuru negeri. Tapi di balik kegiatan belajar mengajarnya, apa sih yang membuat UI bisa menjadi universitas terbaik di Indonesia? Pertama, mari kita lihat dari visi dan misinya. Visi UI adalah menjadi pusat ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misinya adalah menyediakan akses pendidikan berkualitas, menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan yang unggul, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dan menciptakan iklim yang mendukung visi UI. Nah, agar visi dan misi tercapai, tentu saja UI butuh sistem kelola keuangan dan organisasi yang rapi. Tata kelola UI berfokus pada prinsip otonomi, transparansi, dan efisiensi, diterapkan melalui sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. UI juga aktif mengolah informasi melalui PPID UI dan memiliki organisasi UI CSGAR yang berfokus pada peningkatan tata kelola sektor publik. UI juga menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk memperkuat sistem pengendalian dan tata kelola internal. Karena statusnya PTNBH, UI nggak pakai standar akuntansi pemerintah, tapi pakai standar keuangan seperti perusahaan. Sumber dananya bukan cuma dari UKT mahasiswa, tapi juga APBN, kerjasama tridharma, hibah, donasi, sampai unit bisnis. Kalau dilihat dari organisasinya, Universitas Indonesia dikelola dengan sistem yang mirip perusahaan besar. Di puncaknya ada Majelis Wali Amanat sebagai pengawas kebijakan dan keuangan. Rektor bersama para wakilnya menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Lalu ada Senat Akademik dan Dewan Guru Besar yang menjaga mutu akademik. Serta ada juga pengawasan internal auditor kampus. Apa yang kita bisa pelajari? Pertama, UI berhasil bikin laporan keuangan yang terbuka dan bisa diakses publik. Kedua, sumber pendapatan yang beragam bikin kampus lebih mandiri. Ketiga, struktur organisasi dibuat seimbang. Ada pengawasan, menjalankan, dan ada yang mengaudit. Jadi, dari hasil review kami, terdapat tata kelola keuangan dan organisasi UI. Kita juga bisa belajar bahwa untuk menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi, bisa bertahan dan berkembang membutuhkan sistem tata kelola dan organisasi yang baik, struktur, dan bertanggung jawab. I still remember